Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erlangga Rahma Mahendra, saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Teknik Otomotif tahun 2024 gelombang 2. Nah, baik saya akan menjelaskan bagaimana kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara terutama dalam perjalanan pendidikan Indonesia dan setelah apa perbedaan setelah saya mempelajari filosofi pendidikan ini dan sebelum mempelajarinya. Uh, jadi yang pertama sebelum mempelajari sejarah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya berpikiran bahwa peserta didik adalah objek dalam sebuah pembelajaran. Jadi uh, saya menganggap siswa itu objek. Saya memperlakukan mereka seperti objek. Jadi mereka tidak dapat melakukan apa-apa, hanya dapat menerima apa materi yang saya sampaikan kepada mereka. Dan yang kemudian guru berorientasi pada target pembelajaran, sehingga terlalu fokus pada target pembelajaran tanpa memperhatikan bagaimana kondisi siswa, eh, satu siswa kemudian satu dengan yang lainnya itu apakah sudah paham atau belum terkait dalam materinya. Saya tidak memperhatikan hanya tersebut. Kemudian pembelajaran dengan ceramah. Nah, waktu itu saya melakukan pembelajaran hanya dengan cara ceramah saja. Dan selanjutnya memberikan tugas dan pengumpulan tugas oleh peserta didik. Selain ceramah, saya setelah melakukan ceramah, saya selalu memberikan tugas dan nanti akan dikumpulkan oleh siswa. Sehingga pengukuran dari asesmen tersebut masih kurang efektif dalam pembelajaran seperti itu. Pembelajaran adalah kegiatan belajar di dalam kelas. Bayangan saya ketika saya belum mempelajari konsep dari Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu hanya berada di dalam kelas saja utamanya, dan kurang melihat lingkungan sekitar sekolah untuk melaksanakan pembelajaran di luar ataupun memasukkan unsur lingkungan dalam pembelajaran saya tersebut. Kemudian tidak melaksanakan refleksi tentang pembelajaran yang memerdekakan anak. Nah, ini kemudian setelah belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, saya memposisikan peserta didik itu sebagai subjek dari pembelajaran. Kemudian guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran sehingga mempersilahkan siswa untuk bertanya, untuk melaksanakan apa yang mereka pikirkan dan memberi mereka kebebasan. Guru tidak hanya fokus dalam tujuan pembelajaran, tapi juga karakter dari peserta didik. Jadi tidak hanya kognitif saja yang diperhatikan oleh seorang guru, tapi juga karakter dari masing-masing peserta didik tersebut. Selanjutnya, pembelajaran berfokus pada peserta didik atau student center learning, di mana peserta didik diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi apa yang belum mereka pahami dan mencari apa yang ingin mereka ketahui. Dan kemudian pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Salah satu contohnya pembelajaran dapat dilakukan di lapangan ataupun di lab ataupun di taman sekitar area sekolah atau bahkan bisa dilakukan di tempat industri atau tempat-tempat yang dapat menarik perhatian siswa terkait dengan materi pembelajaran. Dan refleksi guru terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, di mana pendidik harus tepat waktu saat datang ke sekolah, karena kebanyakan saat ini banyak guru yang mereka datang ke sekolah ketika atau datang ke dalam kelas itu banyak yang selalu telat, tidak sesuai dengan jamnya. Nah, untuk itu perlu dilakukan perbaikan pada karakter atau sifat guru tersebut. Selanjutnya, selalu mendorong dan memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam belajar. Ketiga, memfasilitasi peserta didik untuk mengeksplorasi materi pembelajaran, di mana guru memberikan kebebasan pada peserta didik untuk bertanya ataupun ingin
mengetahui suatu hal terkait dengan pembelajaran, bahkan di luar konteks pembelajaran yang hanya terkait saja tanpa harus full terkait dengan pembelajaran tersebut. Jadi misal mereka ingin mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran A, namun tidak masuk dalam pelajaran A. Namun kita harus tetap memberikan pemahaman atau pemberian materi terkait hal yang ingin diketahui siswa tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Nah, kita sebagai guru harus memberikan teladan yang baik karena kita tidak boleh menyuruh orang lain untuk berperilaku baik, namun kita sendiri tidak berperilaku baik karena hal tersebut akan membuat hati orang yang kita suruh tersebut tidak ikhlas untuk melakukan hal tersebut karena mereka berpikiran bahwa kenapa kenapa kamu menyuruh saya tapi kamu sendiri tidak melaksanakannya. Nah, seperti itu. Untuk menghindari hal tersebut, kita sebagai guru yang menginginkan siswa kita untuk berkarakter baik harus memiliki karakter yang baik pula. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya terkait dengan koneksi antar materi filosofi pendidikan topik 2, kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.